meninggal dunia. Laura sempat mengalami cedera syaraf tulang belakang atau spinal cord injury setelah mengalami kecelakaan bersama mantan kekasihnya Gaga Muhammad. Gaga sendiri telah berstatus sebagai terdakwa kasus laka lantas yang menyebabkan luka berat. Apa kaitan spinal cord injury dan kematian Laura Anna? Dan apakah terdakwa Gaga Muhammad bisa dihukum lebih berat? Kami akan membahasnya bersama pakar hukum pidana, ada Kang Asep Iwan Iriawan, dan ada juga bergabung bersama kami dokter spesialis bedah syaraf, Dr. Dwi Koryanto. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi, Kang Asep. Selamat pagi, Mas Dini. Selamat pagi, dokter. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Kang Asep dan juga Dr. Dwi Koryanto. Saya ke dokter dulu karena banyak pertanyaan mengenai apa yang dialami oleh Laura yang sampai saat ini kita ketahui ada yang akhirnya menyebabkan meninggalnya Laura Anna ini. Tapi pertanyaannya adalah sebenarnya apakah ada hubungan langsungnya kah? Karena kalau kita tahu kan yang dialami adalah spinal cord injury. Sementara keluhan yang dikatakan oleh Laura sebelum akhirnya meninggal adalah permasalahan dengan lambung dan sesak nafas gitu, Dok. Ya, tentu harus dipastikan ya rekam medik sejak awal hingga beliau wafat ya. Karena spinal cord injury sendiri itu memang bisa berakibat fatal. Dan umumnya memang yang berakibat fatal itu terjadi lebih dini ya ketika spinal cord injury-nya sangat-sangat berat. Sehingga mengganggu anggota gerak dan yang paling penting juga mengganggu sistem otonomnya. Ya, pola pernafasan dan seterusnya. Nah, yang bisa terselamatkan pada fase akut ya bukan berarti selesai masalahnya ya. Bisa jadi ketika fungsi pernafasannya tidak optimal, kemudian kelumpuhan atau tetrapleginya itu yang juga membuat dia kurang bergerak, tentu akan mengundang risiko ya, seperti risiko infeksi pada saluran pernafasan. Jadi kalaupun bisa selamat dari sebuah peristiwa yang menyebabkan luka atau injury pada spinal cord-nya, harus diperhatikan efek jangka panjangnya atau efek lainnya yang belum terdeteksi ke depannya gitu ya, Dok ya? Betul. Ya. Dan itu bisa menyebabkan kematian gitu, Dok? Bisa, ya bisa. Ya, hanya saja untuk kasus saat ini kan harus dipastikan apakah memang itu kelanjutan atau sebenarnya sudah terpisah karena bisa saja dua situasi kondisi klinis ini terjadi. Oke. Jadi harus dipastikan kita memang harus dilihat secara objektifnya adalah bisa saja mengalami sakit lain di luar yang hubungannya dengan spinal cord injury tadi. Tapi sebenarnya mungkin bisa ceritakan seberapa vital sih sebenarnya spinal cord ini dan mengapa sampai ada pergeseran di bagian tulang tersebut tuh bisa sampai menyebabkan kelumpuhan atau bahkan tadi dokter mengatakan mungkin kelumpuhan itu baru satu hal, bisa jadi justru mengganggu sistem di dalam tubuhnya itu sendiri. Betul, jadi spinal cord itu adalah kalau kita bahasa Indonesia sumsum saraf tulang belakang. Itu adalah bundel saraf yang besar ya, yang bersambung dari otak besar, otak kecil, batang otak, terus berlanjut di kanal sentral yaitu di lorong saraf di tulang belakang. Nah, sehingga fungsinya sangat vital, terutama di servikal ataupun di ruas leher bagian atas. Di sana dekat dengan batang otak, dekat dengan pusat pernafasan. Ya, sehingga kalau terjadi injury di sana, maka fungsi-fungsi yang sangat vital itu bisa terganggu. Termasuk sistem otonom adalah tekanan darahnya. Pada fase akut, spinal shock injury, itu tensinya turun, nadinya juga ikut rendah, sehingga itu mengganggu aliran darah ke seluruh sistem organ. Dan ini yang bisa berakibat fatal. Seperti itu. Dan itu memang biasanya kalau memang mengalami cedera di bagian tersebut begitu, apakah terus ada penurunan dari fungsi tubuhnya kah atau biasanya ya kalau sudah memang bisa sembuh ya dia akan stagnan di situ atau justru bisa dikembalikan atau bisa disembuhkan atau bagaimana kasusnya? Ya. Jadi bisa kelainannya itu totally lost. Jadi semua sistem, jadi saraf ini kan berfungsi sensorik, motorik dan otonom. Ya, jadi kalau total loss itu sensornya hilang semua, dia tidak bisa lagi mati rasa ya, seluruh bagian di bawah leher itu. Motorik itu kemudian kemampuan gerak mulai lengan sampai ke bawah itu juga akan hilang. Ya, otonom itu kemampuan buang air kecil, buang air besar jadi terganggu. Nah, ini tentu akan memerlukan perawatan yang complicated. Nah, ada juga yang partial injury. Kalau partial injury itu masih ada sisa dari fungsi saraf tadi. Ya. Mungkin
belum mati rasa sepenuhnya, motoriknya juga masih ada gerakan, ya, otonominya juga mungkin parsial, ya. Nah ini tentu perawatan semacam itu tergantung dari derajat berat cederanya itu. Jadi setiap kasus bisa berbeda gitu ya, dan Betul, apakah semakin ya, memburuk atau tidak juga dilihat per tiap betul. kasusnya ya. Sangat setiap pasien pun juga memiliki penyakit dasar yang berbeda, stamina kesehatan yang berbeda. Ya tentu juga berpengaruh ya proses penyembuhannya. Oke, saya ke Kang Asep. Kang Asep, ini kalau lihat kasusnya kan tuntutannya sejauh ini memang untuk pasal 310 ayat 3 gitu untuk menyebabkan luka berat. Tapi kita tahu bahwa perkembangan sampai saat ini ternyata Laurana meninggal dunia gitu. Secara hukum apakah melihat proses hukumnya ini ada perubahan yang bisa dilakukan khususnya dari sisi jaksa untuk menggunakan pasal lainnya, mengingat bisa jadi sekali lagi tadi dokter juga menyarankan memang harus dilihat lagi secara medisnya bagaimana, tapi bisa jadi ada kemungkinan juga kecelakaan tersebut akhirnya menyebabkan kondisi Laura yang akhirnya menyebabkan Laura meninggal dunia. Ya, gini Tim, pengadilan itu memeriksa perkara dasarnya dakwaan. Nah, dakwaan itu kebetulan ini kan undang-undang lalu lintas. Ya, lalu lintas itu atur tentang kecelakaan itu ya. Kecelakaan karena kelalaian itu karena kecelakaan ringan, ya, kecelakaan berat, dan kematian. Nah, karena sudah jadi menggunakan 310 ayat 3, sekali lagi 310 ayat 3 itu kecelakaan berat ya permanen. Nah, itu yang tidak udah berlangsung, jadi tidak bisa dirubah. Nah, kalau menggunakan ayat 4 menyebabkan kematian. Saya setuju pendapat dengan Pak Dokter, apakah ini terpisah atau berdiri sendiri. Jadi karena mungkin dulu jaksa telah mendakwa dengan kecelakaan yang menyebabkan tadi bla bla bla, ya saya tidak tahu teknis, yang tahu dokter soal itu. Ya jadi ya sudah, pasalnya 310, ancamannya cuma 5 tahun, jadi nggak bisa dirubah. Karena gini, dakwaan diajukan itu di awal itu ini adalah due process of law, ajas legalitas, ya. Hakim terikat oleh dakwaan, para pihak terikat oleh dakwaan. Jadi ketika terdakwanya didakwa dengan 310 ayat 3, nah walaupun sekarang saksi, maaf dengan segala hormat, ya korban meninggal, nah itu tadi yang kata dokter, apakah itu terpisah atau berdiri sendiri. Tapi kalau itu bagian tersendiri harus menggunakan ayat 4. Tapi karena ayat 3 sudah digunakan, ya kelalaian menyebabkan luka permanen, ya luka berat, ya. Kalau dulu 359 KUHP, sekarang 310, ya itu yang terjadi. Jadi memang tidak akan bisa lari atau keluar dari apa yang didakwakan oleh jaksa yang saat ini ya kita tahu adalah 310 tadi itu ya. Tidak mungkin tiba-tiba masuk ke ayat 4-nya itu tidak mungkin gitu ya. Ya udah terlambat. Jadi kalau jaksa menggunakan ayat 4 terlambat. Kecuali kalau kemarin di penyidikan, ya misalkan masih di penyidikan. Nah selama proses ini, nah misalkan tadi teman-teman rekan medis, para dokter, memberi keterangan bahwa ini adalah seperti katakan dokter tadi, ini kelanjutan bahkan meninggal, jaksanya harus menggunakan ayat 4. Tapi sekali lagi, kalaupun menggunakan ayat 4, ancamannya cuma 6 tahun, 5 tahun, 6 tahun, itulah. Sering saya katakan, ini kesalahan pembuatan undang-undang, kenapa ancaman orang menyebabkan meninggal, menyebabkan lumpuh, ancamannya kok ringan, gitu kan, dianggap kelalaian, mungkin ya, sebagai para pembuat undang-undang. Padahal ini kan dulu di KUHP 359 sering kejadian, kecelakaan lalu lintas menyebabkan meninggal. Ya, tapi sekali lagi, ya itulah aturan hukumnya. Jadi kalaupun luka selama ini katakanlah ini terpisah, ya maksimal hakim tidak boleh lebih dari 5 tahun. Aturan hukumnya. Kalaupun tapi kalaupun kena ayat 4 seperti Kang Asep katakan tadi, maksimalnya pun hanya berbeda 1 tahun gitu dibandingkan dengan pasal 3-nya. Betul. Sekali lagi kalaupun boleh dirubah, walaupun nggak boleh ya ini. Ya 6 tahun ancaman hukumannya gitu. Jadi nggak ada kecuali, nah kalau ini pidananya jalan, mungkin keluarganya korban bisa gugat perdata. Tapi kan gugat perdata nilainya kalau kita lihat di media sosial kan sekian M misalkan. Nah, itu bukan material, bukan bagaimana menghukum orang itu hukumannya lebih berat. Gitu. Nah kalau itu kalau akhirnya masuk ke dalam kasus perdata. Kalau untuk kondisi mabuknya, apakah itu pemberat sajakah atau memang itu akan ada pasal lainnya kah yang bisa dituntutkan kepada dia? Ya, itu terpisah. Ya, sekarang harus dipilah. Kalau ini kan tindak pidana lalu lintas menyebabkan luka. Nah, kalau misalkan nanti mabuknya, ya, yang tahu sekali lagi tenaga medis lagi yang tahu. Apakah mabuknya karena sesuatu, misalkan narkoba, narkoba atau hal lain, nah itu mungkin nggak kena undang-undang narkotika gitu kan, atau yang lain kita nggak tahu mabuknya. Tapi kalau mabuknya katakan yang legal begitu sejauh ini kan memang alkohol gitu, tapi
mengemudi di bawah pengaruh alkohol kan itu juga sesuatu pelanggaran gitu. Nah ini apakah memang sudah termasuk dalam 310 tersebut kah atau lain lagi atau berbeda lagi nih menurut hukumnya karena ada penyebabnya dalam kondisi di bawah pengaruh alkohol? Ya, ini kan minuman keras, alkohol itu bukan diaturnya di undang-undang, kebanyakan di perda. Ya. Sanksinya ringan lagi gitu kan, kecuali di wilayah Nangro Aceh Darussalam ya. Kalau selain Nangro Aceh Darussalam itu ancamannya ringan-ringan kalau orang maaf ya sekali lagi mohon maaf, mabok kemudian ya teler lah bahasa sederhananya ya tidak KUHP tidak terlalu ini, kebanyakan perda, dikenakan perda. Jadi ancamannya untuk kejadian ini mohon maaf dengan segala hormat ya hukum mengaturnya begitu. Jadi sebenarnya kalau sampai kelalaian gitu ya, kelalaian menyebabkan kecelakaan sampai kelumpuhan, mabuk atau tidak mabuk sebenarnya sama saja di mata pasal tersebut gitu ya, pasal 310 ini ya Kang Asep? Tepat, Tim. Jadi sekali lagi, Undang-Undang Lalu Lintas di pasal 310 hanya mengatur, sekali lagi bukan kesengajaan malah karena kelalaiannya ya, menyebabkan tadi 3 kecelakaan tadi. Hanya itu, sanksinya cuma di situ. Pasal yang berat di Undang-Undang Lintas cuma itu, yang lainnya kan cuma ya peralatan motor, nggak bawa SIM, segala macam. Ini kan mengambil dari KUHP, cuma disayangkan, kan seharusnya sekali sering saya katakan dulu, ancaman aja berat, soal nanti menjatuhkan berat ringan kan tergantung hakim. Karena kalau kayak kejadian ini sekarang baru terasa bahwa orang itu dalam tanda petik terzolimi, teraniaya, ada pembiaran sehingga terlepas sekali lagi yang tahu medis siapa itu berkelanjutan. Kan sekarang publik menuntut dan tidak hanya kasus-kasus ini, banyak kasus-kasus lain yang misalkan orang menyebutnya berat, tapi karena digunakannya KUHP atau undang-undang yang ancamannya ringan, ya publik nggak bisa menuntut maksimal karena ancamannya memang itu yang terjadi karena hakim juga terikat oleh perundang-undangan nggak boleh jatuhkan lebih yang dari undang-undang itu sangat fatal kalau hakim menjatuhkan di luar dakwaan pasal itu. Oke, baik Kak Asep, dokter nanti kita akan lanjutkan lagi obrolan ini usai jeda berikut ini. Tetap bersama kami di Sapa Indonesia Pagi.